Ya, selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai dalam renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami surga, selamat malam Bapak. Terima kasih banyak karena telah sertai kami dalam ibadah doa malam hari ini. Ucap syukur, kami punya waktu untuk mengucapkan syukur kami padamu, menaikkan doa-doa kami kepadamu. Dan terlebih Bapak, pada saat ini kami mau memperlengkapi diri kami dengan firman-Mu. Kiranya sertai kami sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Kau hendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Ya, saya masih kenal saya. Mungkin saya ukurannya tambah besar, tapi harapannya Bapak Ibu masih bisa kenal saya. Dan mungkin buat saudara-saudara yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Rudiantara Jalu Permana. Saya dipanggil Jalu. Saya anak dari Bapak dan Ibu Rudi. Pada saat ini saudara-saudara, kita akan memperhatikan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan alamatnya, yaitu dari Mazmur 55 ayat 17 sampai yang ke-20. Mari Bapak Ibu kita bisa buka Alkitab kita bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama. Untuk suara saya apakah aman Mas? Oh udah dikasih. Wah, terima kasih banyak pendeta. Ya, saudara-saudara yang di rumah bisa memperhatikan juga dari layar. Kalau misalnya Bapak Ibu bawa Alkitab, bisa memperhatikan dari pasal 55 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Nah ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan mengerandakkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purba kala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Ya, pada hari ini kita belajar dari satu tokoh yaitu Daud, dan seperti judul kita tadi, kita mau belajar bagaimana Tuhan mendengar doa kita. Itu menjadi sebuah keyakinan bagi kita, dan harapannya firman hari ini mengingatkan kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Kenapa sih kita perlu tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita? Kenapa kita perlu tahu Tuhan mendengar tangisan kita? Karena kita tahu kita hidup di dunia yang sudah tercemar oleh dosa, dan kita tahu bahwa dunia kita ini penuh dengan masalah. Hidup kita itu penuh dengan masalah. Dan kalau misalnya kita memperhatikan, bahkan dari tahun 2020 Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana hidup, ada corona, dan kemudian kayaknya semakin sini semakin baik, tapi ternyata kita melihat bagaimana saya baru dengar kabar katanya ada beberapa varian baru lagi yang muncul di Jakarta dan beberapa bagian di Indonesia, dan kita melihat bagaimana masalah itu nggak hanya kelihatan dari corona saja atau dari COVID ini, tapi banyak hal pasti yang datang dalam kehidupan kita dan itu penuh dengan masalah. Mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu masalah dengan keluarga kita, mungkin itu masalah dengan teman-teman kita, atau dengan apapun itu masalah yang ada. Dan kita mau belajar bagaimana kita menghadapi itu. Dan kalau misalnya kita melihat dari bagian ini, untuk mempelajari pasal 55 ayat 17 sampai ke 20 ini, kita mau coba melihat bagaimana ada garis besar sebenarnya yang mau kita pelajari, gitu ya. Kalau misalnya kita mau lihat, sepertinya tulisannya kekecilan, harapannya di rumah bisa membaca. Tapi kalau misalnya kita mau melihat saudara-saudara, yang pertama dalam pasal 55 ini kita bisa melihat bagaimana Daud, ia memanjatkan doanya pada Tuhan. Jadi ketika ia menghadapi permasalahan, ia berdoa pada Tuhan, dan itu kelihatan dari pasal 55 bagian yang pertama. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana ia benar-benar memberitahu detail masalah. Jadi Daud berdoa itu ngapain Bapak Ibu? Memberitahu detail masalah. Jadi rincian masalahnya itu dikasih tahu oleh Daud. Jadi tidak hanya berdoa Tuhan tolongin aku, tapi ia juga berdoa dan kemudian menyebutkan adanya rincian masalah yang sedang dihadapi. Dan kalau misalnya kita melihat apa yang akan kemudian dilakukan oleh Daud, apa yang akhirnya dilakukan oleh Daud, nah kita akan lihat itu di pasal yang ke-55. Jadi kita melihat ketika Daud menghadapi masalah, ia berdoa pada Tuhan, ia menceritakan rincian dari masalahnya, dan kemudian kita melihat bagian akhirnya dari doanya Daud ini. Yang pertama kita mau lihat ketika ia memanjatkan doa, apa sih yang membuat ia memanjatkan doa
Kalau kita melihat pertama, Daud itu dianiaya musuh. Kemudian ternyata tidak hanya dianiaya, banyak yang memusuhi Daud, banyak yang gak suka sama Daud. Dan kemudian benar-benar dia merasakan takut dan gentar. Dan kita melihat bagaimana orang terdekat atau orang yang percaya, dan kita melihat apa sih masalahnya. Ternyata masalahnya itu adalah yang menyerang Daud, yang memusuhi Daud itu ternyata bukan orang Filistin, bukan orang Asyur, bukan orang Babel. Ternyata yang memusuhi si Daud ini adalah orang terdekatnya. Orang terdekat itu berarti kira-kira siapa Bapak Ibu? Kalau zaman kita sekarang, sahabat, teman dekat, teman satu grup WA yang isinya mungkin 5-3 orang, tapi ternyata orang itu memusuhi Daud. Dan kemudian katakan orang yang dipercaya, orang yang mungkin diberitahukan rahasia-rahasia Daud, dia memberitahukan itu kepada orang yang dipercaya, kepada teman nongkrongnya Daud. Kita bisa lihat itu di bagian-bagian sebelum ayat 17. Dan kemudian bahkan dikatakan, nanti ada bagiannya dikatakan ia memberitahu detail masalahnya. Ternyata yang memusuhi Daud itu adalah salah satunya teman beribadah. Jadi Daud punya teman untuk datang ke bait Allah, tapi ternyata yang menemani dia untuk ke bait Allah ini itu ternyata memusuhi Daud. Dan kalau misalnya kita bayangkan di mana, kalau misalnya nih, misalnya Aaron duduk di sebelahnya Mas Peter sekarang, bisa beribadah bareng-bareng, sekolah minggu bareng-bareng nggak? Oh enggak ya? Misalnya mungkin ke sekelas bareng-bareng, mungkin di situ mencurahkan isi hatinya dengan guru-gurunya, tapi ternyata selepas dari itu ternyata Peter memusuhi Aaron misalnya. Bagaimana perasaan Aaron di situ? Dan itu yang sedang dirasakan oleh Daud. Tapi kita mau melihat bagaimana ketika Daud menghadapi masalah, ketika Daud itu dianiaya oleh teman terdekatnya, apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah ia pasang status di WA? Apakah dia curhat di Instagram? Atau apa yang dilakukan? Nah, kalau misalnya kita melihat dari pasal 17 sampai 20, ia tidak melakukan mungkin kebiasaan manusia masa kini, bikin TikTok curhat lah atau di mana. Tapi yang ia lakukan adalah ia berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Kan dia tahu Tuhan mendengarkan. Nah, kita memperhatikan Bapak Ibu sekalian bagian pertama dari ayat 17, kita melihat bagaimana Daud bukan memilih untuk bikin TikTok, bukan memilih untuk bikin status, bukan memilih untuk curhat di Instagram, tapi ia memilih untuk berseru kepada Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Nah, kita coba lihat di sini. Tetapi aku berseru, kalau dalam bahasa terjemahan lainnya, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana dikatakan oleh Daud, I will make my prayer, I will call out to you. Aku akan menaikkan doa, memanggil, berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Jadi ketika dia masuk dalam masalah, apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu? Apa itu? Berseru, berdoa pada Tuhan. Jadi ketika dia ada masalah, dia bukan datang di kamar, ngeluarin HP, milih gambar latar belakangnya kalau status WA atau milih lagunya, enggak. Ketika dia ada masalah, dia berseru kepada Tuhan. Dan imannya Daud adalah di bagian kedua yang dikatakan, tapi aku berseru kepada Allah. Dan apa Bapak Ibu? Tuhan akan menyelamatkan. He will save me. He will be my savior. Yang artinya ia akan menyelamatkan. Kalau dalam konteks bahasa Ibrani-nya atau kalau dalam konteks Alkitabnya, akan itu adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Nanti dalam waktu yang akan datang akan terjadi. Dan ketika Daud mengatakan dan Tuhan akan menyelamatkan aku, itu artinya adalah Daud yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan Daud. Dari siapa tadi? Teman-teman yang bikin masalah, dari musuh-musuhnya Daud, dari orang yang coba menjatuhkan Daud. Dan kita melihat itu yang dilakukan oleh Daud. Jadi kalau misalnya kita sampai sekarang kita masih suka kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kita bukannya lari pada Tuhan, tapi kita lari ke HP kita. Mungkin bukan buka Instagram ya, mungkin bukan buka WA, tapi kita buka Shopee dan coba menghibur diri dengan kita cari-cari hal-hal yang menghibur hati gitu ya. Tapi Daud mengatakan pada kita, mengajarkan pada kita, kalau kita ada masalah, berserulah pada Tuhan. Berseru itu tidak hanya sekedar berdoa. Berseru itu kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian? Menyerukan dengan lantang, will call out to you. Pernah Bapak Ibu saking bermasalahnya kehidupan kita, saking kita butuh Tuhan, kita tidak hanya sekedar Tuhan tolong aku, tapi kita benar-benar dalam hati menyerukan itu pada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Dan kita melihat bagaimana Daud benar-benar yakin untuk bercerita pada Tuhan. Ia menceritakan detailnya pada Tuhan.
Tuhan. Dan dikatakan di ayat 18, di waktu apa Bapak Ibu yang pertama? Petang. Terus kapan? Pagi. Terus kapan lagi? Tengah hari. Ngapain dia? Cemas dan menangis. Itu maksudnya berdoa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia katakan I will pray and cry aloud. Aku berdoa dan berseru. Kalau dalam bahasa NIS-nya dikatakan I will complain and murmur. Aku mengeluh dan bergumul. Bukan gereja sebelum. Aku mengeluh dan bergumul pada Tuhan. Aku mencurahkan kekesalanku yang sedang terjadi padaku. Kemudian kalau dalam New Living Translation dikatakan I cry out in my distress. Aku berseru dalam kesetresanku, bahasa sekarang ya. Dan kita melihat bagaimana ia yakin menyerukan itu pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita lagi ada masalah, gak apa-apa kita curahin itu semua pada Tuhan. Tapi jangan lupa di bagian akhir kata-katanya Daud, dan dia ngapain? Mendengar suaraku. Jadi kita melihat bagaimana Daud itu, ia punya kecemasan, tapi ia nggak dipendam buat dirinya sendiri, tapi dia ngapain? Cerita. Ceritanya ke siapa? Tuhan. Dan Daud yakin ketika ia menceritakan semua pada Tuhan, mencurahkan kecemasannya, mencurahkan air matanya kepada Tuhan, katakan ia mendengar suaraku. You shall hear my voice. Ia akan mendengar suaraku, atau bahasa lainnya ia pasti akan mendengar dan menjawab aku. Dan kita lihat, ketika kita melihat dari ayat yang pertama sampai 16 itu isinya adalah kecemasan Daud, masalah yang Daud hadapi. Berapa kali Daud mencurahkan doanya kepada Tuhan? Sekali seminggu pas doa Rabu. Jadi mungkin di saya ada doa Rabu juga, doanya di situ. Atau pas doa syafaat di hari Minggu doang. Petang, pagi, tengah hari. Berarti pagi hari ya berdoa, tengah hari ya berdoa, mau malam dia berdoa. Anak-anak, kalau kita sedang menghadapi pergumulan atau sedang ada yang kita rindukan, berdoanya berapa kali seminggu? Kalau di sini formulanya 3 kali sehari. Berarti kalau seminggu ada 7 hari, kira-kira minimal 7 dalam seminggu kita berdoa berapa kali? 21. Kalau tadi saya sempat ngobrol sama Mas Titan ya, mau daftar UI, kemudian UNJ, seminggu ada berapa kali berdoa? Nah, kalau di sini kita dikasih tahu 21 hari. Mas Aaron mau masuk 99, biar satu alma mater sama saya gitu ya. Udah berdoa berapa kali buat itu semua? Kalau saya di Ngargosari, di tempat pelayanan saya itu mengajak, ada namanya Mas Revi, kemudian ada Mas Sony, dan mereka sedang cari kuliah juga seangkatan dengan Mas Titan. Kemudian kami juga mengajak Mas Daniel seangkatan dengan Aaron untuk doa puasa setiap hari Rabu. Memang nggak buka puasa bersama, tapi kami mendorong mereka semua untuk benar-benar berserah pada Tuhan. Dan saya selalu mendoakan mereka pagi, siang, malam untuk itu gitu ya. Saya yakin Pak Aryo juga berdoa buat kalian semua. Bu Pendeta juga, kita semua pasti doakan. Tapi bagaimana dengan kita? Ketika kita memang merasa penting untuk kita masuk UI atau UNJ, ketika kita merasa penting untuk bisa masuk SMA yang Tuhan tentukan, berapa kali kita berdoa untuk itu? Dan kemudian ketika kita berdoa pada Tuhan, mencurahkan keluh kesah kita pada Tuhan, curhat pada Tuhan, bukan berarti kita marah-marah pada Tuhan, tetapi kita mau yakin bahwa Tuhan menolong. Di ayat 19 dikatakan, ia membebaskan aku dengan damai, dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Dan kita tahu dalam kehidupan kita masalah itu nggak cuma 1-2 berduyun-duyun datang pada kita, tapi kita tahu, kita percaya Tuhan mampu menolong kita, dan Ia akan menyelamatkan kita dengan aman. Dan kalau misalnya kita melihat kata membebaskan di sini, delivered, ransom, redeems, yang artinya menyelamatkan aku, menebus, dan menukarkan. Jadi ketika kita berdoa pada Tuhan, coba diperhatikan. Ketika kita ada masalah dan kita limpahkan itu semua pada Tuhan, kita curahkan itu semua pada Tuhan, dan kita minta tolong pada Tuhan, dikatakan Tuhan menukarkan kita. Jadi menukar posisi yang biasanya mungkin kita merasa kita yang akan menghadapi tantangan itu, tapi dikatakan Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan di depan dan menolong kita. Dan itu harus kita sadari. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ada masalah dan kita minta tolong sama Tuhan, tipsnya jangan coba menolong Tuhan. Aduh, gue ngelakuin ini deh, bisa. Saya akan ngelakuin ini buat tolong Tuhan. Padahal enggak. Bagian kita
kita berdoa, lakukan bagian kita, tanggung jawab kita, setia, taat untuk kita melayani Tuhan, Tuhan pasti akan tolong dalam setiap permasalahan kita. Jadi ketika kita udah serahkan sama Tuhan, perlu khawatir nggak Bapak Ibu? Enggak. Tinggal lakukan bagian kita saja. Dan kemudian yakinlah Tuhan pasti mendengar. Dalam konteks bahasa Ibrani, mendengar itu artinya Ia pasti mendengar dan pasti akan merespon, memberikan jawaban yang terbaik buat kita. Dan Ia pasti akan bertindak. Ia akan merendahkan mereka, musuh-musuhnya Daud, konteksnya di situ. Dan kemudian Dia yang bersemayam sedia berbekala, Ia yang ada dari zaman dulu kala, dan kemudian katakan karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Ini konteksnya buat teman-temannya Daud yang mengkhianati Daud. Tapi dalam konteksnya buat kita sekarang, kalau ada masalah, percayalah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan pasti akan bertindak, dan Ia akan menolong dalam setiap pergumulan kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Saya mengucap syukur bisa datang malam hari ini ke Cibubur dan melihat tidak hanya fisiknya saja yang berubah, tidak hanya fisiknya saja yang berubah ke arah yang baik, tapi saya melihat ternyata banyak hal yang kita bisa perhatikan. Yang main bukan kita, bukan Kanomi, tapi ada satu pribadi baru yang bisa main keyboard. Itu berarti ada pertumbuhan di gereja kita. Amin. Kalau saya melihat di YouTube biasanya banyak lagi teman-teman yang main. Ucap syukur, itu semua berkat dari Tuhan, memberikan pertumbuhan buat gereja ini. Dan kalau misalnya saya juga berharap ketika melihat Aaron, ini saya kaget pas Aaron masuk. Ini siapa tinggi banget? Kayak dulu seukuran si Awel gitu ya. Dulu terakhir saya melihat si Aaron duduk di sini main keyboard gitu, sekarang tinggi banget ya ampun. Dan saya berharap ya nggak cuma physically bertumbuh, tapi saya harap dari iman Aaron dan teman-teman semua yang di sini juga bertumbuh. Jadi seperti saya tidak hanya menumbuhkan janggut, tapi saya terus berusaha, iman saya juga terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan harapannya saudara-saudara di Cibubur juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi ya? Saya lupa nih. Sepertinya ada kesimpulan. Ya, untuk kesimpulan, belajarlah ketika kita menghadapi pergumulan, ungkapkanlah itu semua pada Tuhan. Ungkapkan, jangan ada ditutup-tutupi, dan gak usah malu berdoa pada Tuhan. Dan yakinlah untuk cerita pada Tuhan karena Ia mau mendengar dan mampu menolong kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, semangat terus dalam Tuhan. Kalau saya melihat di sini mengucap syukurnya sudah bisa kembali berdoa bersama-sama di gereja, dan harapannya seperti tadi kita doakan, kelak gak hanya di hari Minggu saja penuh. Saya lihat kayak minggu lalu penuh sekali, tapi doa Rabu pun semua bisa semangat berdoa, dan di sini semuanya bisa penuh. Buat perbandingannya teman-teman, kalau saya dengan Gosari itu kebaktian Minggu kami 62 orang rata-rata, dan untuk doa Rabu kami biasanya 52, dan itu kurang lebih 86% atau 90% gitu. Dan bukan karena kami orang desa terus kayak nggak ada kerjaan, itu enggak. Kami banyak tugas kemana-mana, banyak kerjaan juga, tapi kami melihat, saya secara pribadi melihat bagaimana jemaat itu sudah punya kedewasaan rohani dan bisa melihat bahwa benar-benar aku tuh perlu mengandalkan Tuhan, aku mau berdoa pada Tuhan, sehingga dalam setiap kegiatan aku mau datang. Karena aku datang itu buat Tuhan, bukan buat aku. Itu iman mereka. Doa fajar kami rata-rata sekarang 38, dan kami doa fajar itu biasanya jam 4 pagi, pendeta. Dan dulu saya juga pernah ikut doa fajar di sini sebelum saya ke Semarang, ada jam 5 pagi. Dan harapannya itu kita bisa berikan banyak waktu lagi untuk berdoa pada Tuhan. Satu sharing sederhana saja Bapak Ibu sekalian. Kemarin itu kami pulang bersama dengan Pak Ibu Ivon untuk ke Jakarta mengunjungi Pendeta Stefanus Ngatingin. Tapi yang mau saya ceritakan, ada satu jemaat kami namanya itu Mbak Mitro Putri. Beliau itu pekerjaannya berladang. Biasanya nanam padi, biasanya nanam singkong, bukan padi, jagung. Dan ternyata tahun ini memang karena tikus lagi marak di daerah Margosari, ternyata hasilnya nggak ada. Tapi ketika ditanya, terus makannya dari mana? Kan nggak ada yang bisa dijual di pasar.
Dia cuma bilang, Tuhan yang pelihara aku. Tuhan yang bisa berikan berkat dengan cara-cara yang gak pernah saya duga. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang ada di Margo Usara itu juga sama dengan Tuhan Yesus yang ada di sini. Jadi dalam setiap perkara apapun yang sedang kita hadapi, serahkan itu semua pada Tuhan, karena Tuhan mendengar dan Tuhan mampu menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya firman ini boleh menolong kami, untuk kami boleh menyerahkan hidup kami kepadamu Bapa, untuk kami memberikan terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur kalau boleh terus kirimkan untuk saudara-saudara di Cibubur ini boleh datang dalam doa Rabu, dan kiranya minggu depan kau boleh sertai kami sehingga kami boleh kembali datang dan kami boleh menceritakan setiap pergumulan kami kepadamu Tuhan. Dan terlebih tidak hanya di doa Rabu, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Karena kami punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Kami punya Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib untuk kami. Karena itu kami menyandarkan hidup kami pada Tuhan yang begitu nyata mengasihi kami. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.